Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi paralegalnya adalah pidana narkotika. Sedikit kita paparkan bagaimana cara menjadi seorang paralegal pidana narkotika. Untuk menjadi paralegal dari tindak pidana narkotika, maka kita harus tahu dulu apa dari dasar-dasar penyelidikan, dasar-dasar penuntutan maupun perkara yang dihadapi. Selain itu, hal yang terpenting adalah kita harus tahu terlebih dahulu tentang dasar hukum maupun sumber hukum yang mengenai dari tindak pidana narkotika itu sendiri. Dalam contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Pemerintah atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun peraturan lain termasuk PNRI yang berkaitan tentang narkotika, kepolisian atau Perma yang mana itu menjadi dasar utama kita untuk menjadi paralegal dari tindak pidana narkotika. Ya, next. Sebelum kita menginjak pada materi inti, bahwasanya kita harus tahu dulu apa itu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yaitu suatu tindak pidana yang mana dia itu memakai obat-obatan terlarang yang mana itu dilarang oleh negara yang tercantum pada peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Prekursor Narkotika BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, lalu BNN itu juga punya kewenangan dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan, yaitu berdasarkan dari laporan dari polisian, maka orang itu bisa diperiksa dan termasuk bisa diduga itu termasuk pada kejahatan korporasi juga jika itu dia itu selaku pengedar maupun pengguna. Nah, maka tugasnya BNN ini bisa langsung memeriksa, menggeledah, menyita barang-barang bukti di TKP. Dan hal ini tuh bertujuan untuk menghentikan seseorang dari perbuatan yang mana itu bisa merugikan orang lain.
Bukti-bukti yang mungkin dapat dilakukan oleh penyidikan, beberapa bukti yang dapat dilakukan oleh BNN yaitu bisa dilacak melalui CCTV, bukti-bukti dari CCTV, pelaporan, kemudian dari penangkapan tersangka, penggeledahan, lalu yang paling utama adalah tes urin. Nah, beberapa tes kesehatan ini bisa dilakukan untuk membuktikan bahwasanya apakah tersangka tersebut itu pelaku utama atau bukan. Lalu bagaimana cara penyelesaian dalam penanganan tindak pidana narkotika? Untuk penyelesaiannya, kalau melalui BNN itu bisa melalui rehabilitasi ya, kemudian melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu yang mana sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa berdasarkan pedoman Kejagung nomor 18 tahun 2021. Nah, jika kasus tersebut itu masuk dalam pelaporan kepolisian, bahkan sudah masuk SP21, maka hal yang akan dilakukan oleh seorang jaksa bahwasanya akan dijatuhkan tuntutan hukuman pidana yang mana hukuman tersebut itu bisa memberatkan seorang tersangka maupun pelaku itu sendiri. Namun sebelum itu kita juga dapat melakukan pra penuntutan ya, yang mana itu meskipun ada barang bukti maka seorang para rekan bisa membantu untuk mendampingi tersangka, bukan untuk sebagai kuasa melainkan pendampingan saja. Jika sudah masuk pada penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan, maka BNN dapat membagi dari beberapa jenis rehabilitasi. Rehabilitasi ini ada bermacam-macam ya, rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Apabila seorang tersangka itu terbukti melakukan atau melanggar dari pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, maka sudah jelas dia itu rehabilitasinya itu melalui proses hukum. Melalui proses hukum terlebih dahulu, kemudian rehabilitasi sosial. Berbagai proses rehabilitasi ini bisa nanti akan dipaparkan oleh BNN sendiri selaku petugas maupun instansi yang berwenang dalam pendampingan rehabilitasi kepada para pelaku.
Nah, kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.